Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, namo buddhaya, salam harmoni. Para peserta hadirin yang saya hormati, hari ini saya akan mempresentasikan sebuah pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan dengan judul Pelatihan Metode Pembelajaran Inklusi berbasis Trihita Karana untuk membangun karakter siswa. Penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri, Ketut Yodo selaku ketua, dengan anggota Anak Agung Ngurah Putra Laksana dan Loh Ita Mahendrayani. Nah, sesuai dengan judul daripada penelitian ini, hal yang melatar belakangi, satu, bahwa kondisi saat ini, di mana pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dari jenjang sekolah dasar hingga SMA atau SMK di Kabupaten Buleleng kurang efektif. Yang kedua, kemampuan guru PJK, SMA atau SMK di Singaraja dalam menguasai materi belajar masih berada di bawah kategori baik atau kurang. Nah, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Yoda tahun 2016. Dan yang ketiga, guru PJOK yang cukup menyuruh siswanya untuk senam dan lari dengan suasana yang agak tegang karena guru analog dengan kedisiplinan dan kekerasan. Dan selanjutnya, dalam proses pembelajaran PJOK disuruh melakukan sedikit permainan, kemudian guru hanya duduk di pojok atau di bawah pohon sambil memegang peluit dan meliup mungkin keras-keras. Nah, implikasi terhadap kurangnya kualitas daripada proses pembelajaran sangat berdampak terhadap hasil pembelajaran. Di samping dampak yang tidak bagus terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan dari tingkat SD sampai tingkat SMA, hal-hal yang sering menjadi pemandangan tidak sedap dari perilaku anak remaja, kita lihat sangat menyimpang, semakin tinggi dan bervariasi. Nah, ini terbukti dari adanya aktivitas atau fenomena geng motor, kemudian tawuran antar pelajar, penggunaan obat-obat terlarang di kalangan remaja, seksual yang menyimpang, kemudian perilaku siswa di sekolah dari anak SD hingga anak SMA atau SMK suka menyontek dan suka membuli. Kemudian perilaku sering bolos di kalangan siswa, sering mengcopy paste tugas-tugas temannya, dan lebih parah lagi adalah anak umur belasan tahun tega sekali membunuh orang tuanya, dan serta balapan-balapan liar yang mungkin hampir setiap malam kita temui ya di kota-kota besar yang tidak memiliki izin yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Kemudian dampak yang lain juga terhadap kesehatan dari pelaksanaan proses pembelajaran penjas orkes yang tidak baik, di mana prevalensi gangguan mental emosional pada penduduk umur di atas 15 tahun di Buleleng itu sekitar 18,09%. Nah, ini paling tinggi dibandingkan dengan kabupaten lain di Bali. Nah, ini hasil penelitian yang dilakukan oleh Riskesda tahun 2018. Nah, metode yang dilakukan ya dalam pembelajaran dalam PKM kami adalah memecahkan permasalahan tersebut dengan metode inklusi. Nah, apa itu metode pembelajaran inklusi? Metode pembelajaran inklusi adalah sebenarnya peserta didik dengan tingkat keterampilan yang berbeda agar bisa berpartisipasi dalam tugas yang sama dengan memilih tingkat kesulitan yang mana yang mereka bisa lakukan. Nah, metode pembelajaran inklusi ini sebenarnya menggunakan konsep tali miring, di mana konsep tali miring itu dianalogkan dengan kemiringan tali itu adalah tingkat kesukaran
dalam melakukan aktivitas PJOK oleh peserta didik. Nah, dengan konsep tali miring ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi di layar kelihatan bahwa ada posisi A, B, dan C. A ini adalah tingkat kesukaran atau tingkat aktivitas yang paling mudah. B, tingkat aktivitas yang lebih sulit daripada A. Dan C, tingkat aktivitas yang lebih sulit daripada B. Nah, di sini siswa diberikan kesempatan untuk memilih kira-kira di antara aktivitas tersebut yang mana menurut mereka dianggap pada diri sendiri dianggap bisa melakukannya. Nah, inilah konsep metode inklusi. Artinya, tidak satu pun di antara mereka yang karena kekurangan mereka secara fisik maupun mental tidak melakukan aktivitas PJOK. Metode inklusi ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak semua terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran PJOK. Dengan disiapkannya berbagai jenis tugas dengan berbagai tingkat kesukaran atau kesulitan oleh guru PJOK, maka peluang anak-anak terlibat dalam kegiatan pembelajaran PJOK akan menjadi lebih besar. Nah, begitulah konsep metode pembelajaran inklusi ini, yang saat ini menurut pengamatan pengabdi, saya sendiri bersama tim, bahwa ini belum pernah dirancang oleh guru PJOK, sehingga apa yang terjadi ketika pelaksanaan PJOK di lapangan atau di sekolah, jadi beberapa siswa tidak terlibat dalam kegiatan dengan alasan mereka cacat secara fisik atau tidak berani melakukan aktivitas yang dirancang oleh guru PJOK tersebut. Nah, ini bukti kami melaksanakan kegiatan. Jadi kegiatan ini memang dilaksanakan di Fakultas Olahraga dan Kesehatan di ruang seminar di kampus Jinang Dalem dengan peserta 30 peserta yang kami undang. Dari 30 peserta yang kami undang itu 28 yang hadir. Nah, dari 2 orang yang tidak hadir karena memang pada saat itu ada kegiatan yang sama di sekolah mereka. Nah, guru-guru ini berasal dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng, ya, sesuai dengan rencana yang kami rancang dalam PKM ini. Nah, ini lagi ya bukti secara dokumentasi yang kami bisa tampilkan saat pelaksanaan kegiatan. Nah, metode pelaksanaan dari PKM ini adalah metode ceramah. Jadi metode ini dipergunakan untuk menjelaskan tentang hakikat PJOK, hakikat metode pembelajaran inklusi, hakikat cerita karana, hakikat karakter, dan sintaksis metode pembelajaran inklusi berbasis cerita karana untuk membangun karakter siswa. Kemudian, metode yang kedua itu adalah penugasan dan pelatihan. Metode ini dipergunakan untuk melatih keterampilan dalam melaksanakan atau menerapkan metode pembelajaran inklusi berbasis cerita karana dalam membangun karakter siswa. Nah, selanjutnya pada akhir kegiatan peserta dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi yang digunakan adalah melalui observasi praktek langsung saat proses pelatihan dilakukan dan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam memahami dan menerapkan metode belajar inklusi serta penyebaran angket kepuasan terhadap pelaksanaan latihan serta angket pemahaman isi materi pelatihan diberikan kepada peserta. Nah, hasil daripada pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, pertama sebanyak 36,4% mengatakan materi pelatihan sesuai dengan kebutuhan peserta dan sebanyak 63,6% ya mengatakan sangat sesuai. Yang kedua, materi pelatihan dapat dipahami dan diterapkan dengan mudah. Sebanyak 4,5% mengatakan cukup mudah.
36,4% mengatakan mudah dan 59,1% mengatakan sangat mudah. Nah, hasil yang ketiga, 100% para peserta menyatakan akan bersedia mengikuti pelatihan yang sejenis. Nah, dari semua hasil tersebut, jika dirata-ratakan secara keseluruhan penguasaan peserta terhadap materi yang disampaikan, maka rata-ratanya adalah 4,80 dari 8 item pertanyaan yang diberikan saat dilaksanakannya proses pelatihan. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan dalam presentasi hasil daripada kegiatan pengabdian masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Suksema.